kita masih di Indonesia. Tahukah kamu bahwa Kabupaten Jombang itu merupakan kabupaten yang usianya masih sangat muda? Padahal, kalau dilihat dari sejarahnya, Kabupaten Jombang sudah berdiri sejak Kerajaan Majapahit. Jika Anda tidak percaya, mari tonton video ini sampai selesai. Pada zaman dulu, Kabupaten Jombang adalah bagian dari Kabupaten Mojokerto yang memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto pada tahun 1910. Ketika itu, bupati pertamanya bernama Raden Adipati Aryo Suryo Adiningrat yang memimpin sejak tahun 1910 hingga tahun 1930. Artinya, di tahun 2022 ini, usia Kabupaten Jombang masih berusia 112 tahun. Jadi, ternyata usianya 6 kali lipat lebih muda dari kota Surabaya dan 5 kali lipat lebih muda dari Kabupaten Ngawi. Dalam majalah Intisari yang terbit pada bulan Mei tahun 1975, pada halaman 72, dituliskan bahwa telah terdapat laporan Bupati Mojokerto yang bernama Raden Adipati Aryo Kromojoyo kepada Residen Hindia Belanda di Jombang. Laporan itu dilaporkan pada tanggal 25 Januari pada tahun 1898 yang berisi tentang penjelasan keadaan Trowulan Mojokerto pada tahun 1880. Sehingga dari informasi tersebut, ada kemungkinan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Jombang sebenarnya bukan dimulai sejak tahun 1910, justru malah sebelum tahun itu. Kini, Kabupaten Jombang memiliki jumlah penduduk di atas 1,3 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 1159,5 km persegi. Kota ini juga dikenal sebagai kota santri karena memiliki banyak sekali pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Tebuireng, Tambak Beras, Darul Ulum Rejoso, serta Pondok Pesantren Den Anyar. Dengan jumlah santri-santrinya yang mencapai ratusan ribu totalnya. Dan masih banyak lagi pondok pesantren lainnya yang harus kalian ketahui dan akan kami sajikan pada video-video selanjutnya. Menurut sejarah lama yang beredar di masyarakat, disebutkan bahwa gapura pintu masuk Kerajaan Majapahit berada di Kabupaten Jombang, yang mana lokasinya berada di Desa Tunggorono sebagai gapura Majapahit sebelah barat, dan Desa Ngerimbi sebagai tempat gapura Majapahit bagian selatan. Dan sampai sekarang, peninggalan situs gapura Majapahit tersebut dapat kalian jumpai di Candi Ngerimbi, Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Serta kami meyakini bahwa Kabupaten Jombang merupakan benar-benar bagian dari inti pusat kerajaan Majapahit. Alasannya adalah banyak sekali ditemukan nama-nama desa dengan awalan Mojo, seperti Mojo Agung, Mojo Tresno, Mojo Legi, Mojo Wangi, Mojo Warno, Mojo Jejer, Mojo Danu, dan masih banyak lagi. Kalau kalian tidak percaya, silahkan tuliskan komentar permintaan agar kami dapat menyajikan informasi data-data ini. Selain itu, lahirnya Kabupaten Jombang tidaklah terlepas dari kisah pertarungan hebat antara Kebo Kicak dan Surontanu. Siapakah mereka? Menurut Subatul Alimi yang dianggap sebagai keturunan ke-9 Kebo Kicak, mengatakan bahwa Kebo Kicak berasal dari wilayah Tamping Mojo, Tembeleng, Jombang. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu terdapat sebuah kadipaten di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang adipati. Adipati tersebut memiliki anak yang dianggap durhaka kepada orang tuanya, hingga akhirnya anak tersebut dikutuk sang adipati dengan memiliki wujud berbadan manusia dan berkepala kebo atau kerbau. Dan dialah yang disebut sebagai Kebo Kicak. Atas perbuatan durhakanya, Adipati tidak berkenan memaafkannya. Bahkan,
Kebo Kicak diusir dari desanya, sehingga Kebo Kicak memutuskan menjadi seorang anak pengembara dan berkelana demi menemukan seorang guru yang sakti mandraguna yang mampu merubah wujudnya menjadi manusia normal. Singkat kata singkat cerita, akhirnya Kebo Kicak menemukan seorang guru yang mengajarkan ilmu kepasrahan dan kesabaran, serta berbagai kanuragan pilih tanding. Dan dikala Kebo Kicak telah dewasa, dikala itu tanah kelahirannya sedang diporak-poranda dan diacak-acak oleh seorang perampok sakti mandraguna. Bahkan ayah Kebo Kicak yang berstatus adipati pun bertekuk lutut atas kehebatan sang perampok. Perampok itulah yang akhirnya diberi nama Surontanu. Mendengar desa kelahirannya diacak-acak oleh Surontanu, Kebo Kicak pun meminta izin dan berpamitan kepada gurunya. Hal itu ia lakukan untuk menolong orang tuanya dan demi menebus dosa-dosanya di masa lalu. Namun sayang, ketika Kebo Kicak masih dalam perjalanan menuju desa kelahirannya, ayahnya telah terbunuh oleh Surontanu. Kebo Kicak pun mendengar kabar kematian ayahnya dan marah besar. Kebo Kicak mengamuk dan membabat habis kaki tangan Surontanu yang ia temui dalam pencarian. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan duel antara Kebo Kicak dan Surontanu di sebuah tepi rawa. Keduanya bertarung dengan sangat sengit. Kebo Kicak dan Surontanu sama-sama kebal senjata tombak dan keris. Mereka bertarung di atas air dan terbang ke udara di atas pohon-pohon. Dikisahkan bahwa pertarungan sengit Kebo Kicak dan Surontanu berlangsung berhari-hari, hingga pada babak pertarungan penghabisan muncullah cahaya hijau dari tubuh Kebo Kicak dan cahaya merah dari tubuh Surontanu. Dalam detik-detik terakhir, Kebo Kicak memilih menenggelamkan dirinya sendiri bersama dengan Surontanu jauh ke dalam rawa. Dan dikisahkan hingga saat ini, mereka tak pernah kembali lagi ke daratan. Dan makamnya pun sampai hari ini masih dipertanyakan. Keluarnya cahaya hijau atau ijo dan cahaya merah atau abang, ini merupakan cikal bakal dari nama Kabupaten Jombang. Dalam versi yang lain, disebutkan bahwa Surontanu merupakan saudara seperguruan Kebo Kicak yang memiliki pusaka banteng. Dan versi ini akan kami sajikan pada video-video selanjutnya. Demikian cerita kami, sahabat cerita rakyat. Jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih.